dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan 3 murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-20 ini didukung para pelaku Wenda sebagai Aranato, Billy sebagai Ambuni, Benny sebagai Jalnawa, Francisca sebagai Satiti, Ai sebagai Sabawanti, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Kau sudah keterlaluan, Ambuni. Aku tidak bisa kau hidup begini lagi. Ini memang soal hidup dan mati, Aranato. Rasakan pembalasanku. Baik, serangan ini mulai saja. Tetapi aku tahu rangkaian apa yang kau pakai, Aranato. Aranato, ku jawab seranganmu dengan ini. Dia tahu kombinasi yang kupakai. Aku harus merubah bentuk seranganku. Kalau tidak, Ambuni akan mematahkan jurus baru yang kutemukan ini. Ambuni, terimalah serangan baru ini. Kurang ajar! Patahkan batang lehermu, Aranato! Ambuni, kau memang orang sombong dan congkak yang pernah ku kenal di muka bumi ini. Aku tidak peduli dengan sifat-sifatmu itu, kalau saja kau tidak melukai hatiku. Tetapi, karena kau selalu melemparkan kecongkakanmu itu kepadaku, aku tidak mau terima. Hari ini, ya, akulah dia. Akan dan harus. Aku harus memberimu pelajaran. Kubunuh kau sekarang juga, Ambuni. Iya! Seluruh dayaku, semua kekuatanku, semua ilmuku. Oh, betapapun lemahnya itu, memberontak melawan kejahatanmu. Ambuni, mati kau di tanganku. Iya! Ini tampak ganas sekali. Aku bisa mati. Harus segera menyelamatkan diri. Hei! Mau kemana kau, Ambuni? Hai! Jangan berlari pengecut! Sebelum kau lari, terimalah puncak seranganku ini! Iya! Aranato dalam puncak kemarahannya mengeluarkan tenaga yang ia sendiri tidak mengenalnya. Yang ia ketahui hanyalah kehendak untuk membunuh dan menghancurkan. Pukulannya melesat begitu saja dengan tenaga luar biasa. Namun Ambuni yang jauh lebih lama belajar ilmu silat berhasil melompat, kemudian berlari menghilang ke semak-semak. Tenaga itu menghantam tanah dan batu besar bekas tempat Ambuni berpijak. Hancurlah batu, berlobanglah tanah di situ. Bukan main. Tanah itu berlubang besar dan batu itu hancur. Gila. Lihat itu, Satiti. Iya, bukan main, Janawa. Aranato benar-benar marah. Iya. Untung Ambuni berhasil lari. Kalau tidak, hancur sudah si Ambuni itu. Satiti, ayo kita cegah Aranato. Jangan boleh dia mengejar Ambuni. Bisa jadi keributan yang ramai. Ayo, Satiti. Iya, mari. Aranato yang mulai meloncat hendak mengejar Ambuni, tiba-tiba dihentikan langkahnya oleh kehadiran Satiti dan Jalnawa. Sabar, Aranato. Tidak. Sabar sedikit. Tunggu. Jangan ikut campur urusanku. Aranato. Tidak. Iya. Tapi sabarlah sedikit. Tidak bisa. Sebentar saja. Aku harus membunuh Ambuni. Minggir kau, minggir. Jangan begitu, Aranato. Ingatlah pesan guru. Kita harus mampu mengendalikan nafsu dan kemarahan kita. Tidak, aku tidak peduli dengan nasihat-nasihatmu. Yang kubutuhkan hanyalah membunuh Ambuni. Minggir kalian, minggir. Aranato! Tidak ingatkah bahwa aku Jalnawa, saudara seperguruanmu? Kami amat prihatin dengan sakit hatimu kepada Ambuni.
Tetapi ingatlah sedikit, Aranato. Tempat ini bukan medan pertempuran. Tidak! Ini padepokan tempat kita berlatih silat dan belajar mengendalikan diri. Aranato, aku Satiti. Aku tahu kau sangat sakit hati terhadap Ambuni. Tetapi aku juga tahu, Aranato, kau akan bisa lebih menguasai diri daripada dia. Bukan hanya kamu yang tidak suka dengan dia. Kami juga amat prihatin akan sikap sombong dan congkaknya. Tenanglah, Aranato. Satiti, Iya, peganglah tanganku, Aranato. Satiti. Oh, apa yang baru saja terjadi, Satiti? Sudahlah, mari kita pulang. Mungkin sambil pulang, kau bisa meredakan kemarahanmu. Satiti, aku silaf. Iya. Hampir saja terjadi pertumpahan darah di tempat ini. Untung kalian datang segera. Tenang, Aranato. Tenang. Aranato. Pegang lenganku erat-erat. Mari, ku bimbing kau pulang. Oh, jadi kalian berdua habis bertengkar? Iya. Cuma sedikit terjadi salah paham saja, Sabawanti. Sekarang mana si Aranato? Tadi kulihat masih berjalan di pinggir hutan. Ambuni, apa yang sebetulnya terjadi ya? Tidak ada apa-apa, Sabawanti. Sinar matamu menyembunyikan sesuatu, Ambuni. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Aranato hampir membunuhku. Apa? Kemarahan Aranato hampir saja menghancurkan hidupku, Sabawanti. Terlalu. Aranato tidak akan menjadi demikian marah kalau tidak amat disakiti hatinya. Tetapi Sabawanti, aku hanya... Kau memang bajingan, Ambuni. Iya, terserah apa katamu. Kedatanganku kemari hanyalah mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, Sabawanti. Gadis itu memang lain sama sekali dari semua wanita yang pernah ku kenal. Hanya beberapa tahun saja aku tidak melihat Sabawanti. Sabawanti telah menjadi seorang gadis yang dewasa. Dan untuk beberapa lama tinggal di bawah bimbingan Bagawan Prasatya, dia telah menjadi sedemikian matang. Aku tidak perlu menutup mata bahwa aku gagal merebut hatinya. Aku telah salah mengira bahwa ketampanan dan kesaktianku bisa memikat hatinya. Ternyata ia kokoh bagaikan batu karang. Hatinya teguh, laksana gunung. Semakin lama, semakin aku tidak mampu memahami pikiran-pikiran dan perasaannya. Sabawanti. Ku dengar jeritan suara malam. Hatiku menjerit. Aku hanya padamu, Sabawanti. Sebenarnya hatiku terpikat. Hanya satu-satunya kamulah yang begitu menantang naluri kejantananku dalam arti yang sesungguhnya. Kamu tidak selemah wanita-wanita itu. Kau tidak semurah gadis-gadis yang pernah kugauli. Setiap kali aku melihatmu, mendekatimu, berjalan denganmu, setiap kali darahku berkulak. Nafasku sesak. Nafsuku menarik-narik syahwatku. Betapa naifnya aku ini. Lebih gila lagi. Justru kepada Aranato si goblok itu kau berikan hatimu. Sabawanti, aku tidak tahan. Aku tidak tahan, Sabawanti. Malam telah larut. Seluruh penghuni padepokan lereng Merbabu sedang beristirahat. Suasana terasa hening dan sepi, kecuali suara-suara angin dan serangga malam. Kadang-kadang suasana sepi itu ditusuk oleh lolongan serigala malam yang menjerit di pinggiran hutan, mencari mangsa di lembah-lembah Merbabu. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Kena juga. Sekarang aku harus cepat-cepat masuk. Bayangan hitam dan bertopeng itu masuk sekali melompat telah sampai di kamar Sabawanti. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi sebuah lampu kecil yang berkedip-kedip tertiup angin. Di atas sebuah tempat tidur kayu, tergolek tubuh Sabawanti. Ia terlelap tidur dengan nafas teratur, pakaiannya tipis sekali, sebagian kain bawah yang dikenakannya tersingkap.
Dengan sekuat tenaga, bayangan hitam itu memaksa kesadaran Sabawanti segera pulih kembali. Pengalaman malam ini hampir sama dengan pengalamannya sekian tahun yang lalu. Ya, sekian tahun yang lalu, kejadiannya hampir sama. Tiba-tiba seluruh tubuhnya meregang, giginya bergemeletuk, otot-otot tubuhnya mengeras, pikirannya menjadi terang, perasaannya menjadi mantap. Aku harus melawan. Gumpalan seluruh kesadarannya mengeras, meletup menjadi hentakan kuat. Bayangan hitam itu terlempar kuat menghempas tembok papan. Bersamaan dengan itu, lampu kecil di atas meja padam. Sabawanti kehilangan jejak. Bayangan itu telah melompat keluar dari jendela dan menghilang di kegelapan malam. Keributan itu telah membangunkan seluruh penghuni padepokan lereng merbabu. Satiti, Budiawati, Jalnawa berlarian ke kamar Sabawanti. Mereka terkejut melihat jendela yang telah lepas dan suasana gelap di kamar Sabawanti. Sementara gadis itu meronta-ronta histeris. Dengan sigap Jalnawa mencari obor dan segera menyalakannya. Ibu! Satiti! Tolong aku! Tolong aku, Satiti! Ada apa, Sabawanti? Katakan, ada apa? Seseorang masuk ke kamarku, Satiti. Ia mau memperkosa aku. Mana orang itu? Mana Sabawanti? Ke sana perginya. Budiawati! Janawa! Kejar orang itu! Aranato, coba kau perhatikan itu. Iya, sebuah bayangan. Iya Jalnawa. Ayo kejar. Ayo. Ambuni, kau lihat seseorang berlari. Orang? Iya. Orang apa? Maksudmu seseorang berlari? Ambuni. Tidak. Aku tidak melihat siapapun selain kau dan Jalnawa. Kenapa? Kamu memandangku seperti curiga, Aranato. Sudahlah. Yang penting kau melihat seseorang berlari atau tidak, Ambuni. Tidak. Kalau begitu, kita telah kehilangan jejaknya. Lebih baik kita menengok Sabawanti. Ayo. Mata Aranato sempat melihat sudut pandangan Ambuni. Ia curiga, tetapi Aranato tidak mengatakan apa-apa lagi. Malam telah berganti pagi. Hari baru datang seperti tak ada sesuatu yang pernah terjadi semalam. Semua kegiatan di padepokan itu berjalan seperti biasa. Hanya Sabawanti yang tak hadir dalam latihan hari itu. Gadis itu sedang husuk menenangkan diri di pura. Di antara Aditya, engkau adalah Wisnu. Di antara cahaya, engkau adalah matahari. Di antara angin, engkau adalah marici. Dan di antara bintang, engkau adalah rembulan. Santi, Santi, Santi. Damai, damai, damai. Sabawanti mempersembahkan kembang setaman sambil terus membakar dupa. Ia serahkan semua persembahan itu bersama dengan penyerahan batin dan hidupnya. Hyang Widi, Hyang Murbeing Dumati,
Aku serahkan seluruh jiwa ragaku kepadamu. Hidupku hanya sekedar menjalani. Ya Gusti, kalau hidupku sudah tak mampu lagi ku mengerti, aku hendak mengatakan bahwa hidup ini sekedar menjalani karma. Sebab aku percaya bahwa pada saatnya Engkau akan melepaskan aku dari lingkaran waktu dan ruang, keharibaan ketiadaan. Sekarang, berikanlah kekuatan kepadaku, kekuatan untuk menjalani. Hidup ini memang tidak jelas. Hidup ini memang masih gelap. Tak seorang pun kuasa melihat apa yang akan terjadi. Ya, sekedar menjalani. Tetapi aku berani. Kenyataan hidupku penuh dengan kepahitan. Sebagian besar hidup manusia diisi oleh penderitaan. Ya. Bahkan penderitaan itu melekat dalam hidup manusia. Bahkan kebahagiaan pun begitu dekat dengan penderitaan. Syabawanti hampir saja mengalami peristiwa yang mengerikan bagi martabat seorang gadis. Usahanya telah berhasil membebaskan dia dari ulah si bayangan hitam. Siapakah bayangan hitam itu? Mengapa Aranato mencurigai Ambuni? Dapatkah si bayangan hitam itu diketahui identitasnya? Orang luar atau orang dalam? Pendengar sekalian, untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, ikutilah serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.